Dari sahabat jadi musuh. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana dua negara yang dulunya adalah sekutu terdekat bisa berubah menjadi musuh bebuyutan yang saling mengancam? Bayangkan ini, di satu sisi ada Israel, entitas Zionis yang didirikan di atas tanah Palestina. Di sisi lain ada Iran, sebuah kerajaan Persia kuno yang sedang berjuang melawan pengaruh asing dan menjalani modernisasi. Mereka adalah teman, bahkan bisa dibilang mitra regional. Namun, persahabatan ini seringkali lebih menguntungkan Israel, yang melihat Iran sebagai sekutu strategis di Timur Tengah, sementara kepentingan Iran sendiri kerap terabaikan. Film-film Israel mungkin disukai di Teheran, dan pebisnis Israel diperlakukan istimewa, tapi ini seringkali hanya lapisan tipis di atas kebijakan yang lebih dalam. Tapi kini, lihatlah dunia kita sekarang. Iran secara terang-terangan menyerukan keadilan bagi Palestina dan menolak hegemoni Zionis. Sementara Israel melakukan segala cara untuk menggagalkan kemajuan program nuklir damai Iran. Bagaimana bisa hubungan yang begitu mesra berbalik 180 derajat menjadi permusuhan sengit yang mengancam stabilitas global? Apa yang terjadi di balik tirai sejarah yang membuat persahabatan ini hancur berkeping-keping? Siapkan dirimu, karena kita akan mengungkap kisah yang jauh lebih kompleks dan mendalam daripada yang mungkin kamu kira. Ini bukan sekadar sejarah politik, ini adalah drama manusiawi tentang perjuangan, perlawanan, dan takdir yang bergejolak. Konflik Iran dan Israel bukan hanya tajuk berita di koran, tapi juga refleksi dari bagaimana geopolitik, tekanan eksternal, dan ambisi pribadi bisa membentuk atau menghancurkan hubungan antar negara dan kehidupan jutaan orang. Untuk memahami keretakan ini, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Iran, yang dulunya dikenal sebagai Persia, adalah rumah bagi 81,8 juta orang, berlokasi strategis di antara Irak dan Afghanistan. Selama ribuan tahun, Persia diperintah oleh dinasti yang silih berganti. Pada tahun 1921, seorang komandan militer bernama Reza Khan merebut kekuasaan melalui kudeta militer dan kemudian menobatkan dirinya sebagai Syah, Raja, pada tahun 1925. Reza Shah memulai modernisasi radikal yang seringkali memaksakan budaya Barat. Ia menyetarakan akses pendidikan bagi wanita dan mengeluarkan dekret ketat tentang pakaian modern. Pada tahun 1935, ia mengubah nama negara menjadi Iran untuk mencerminkan warisan Arya rakyatnya. Namun, perubahan mendadak ini menyinggung banyak pihak, terutama mereka yang menganut gaya hidup tradisional dan religius, melihatnya sebagai upaya pembaratan paksa. Pada tahun 1941, putranya, Mohammad Reza Shah, yang lebih dikenal sebagai Shah saja, mengambil alih kekuasaan dan mempercepat modernisasi. Pada tahun 1963, ia meluncurkan Revolusi Putih, serangkaian reformasi agresif yang mencakup pemberian hak pilih kepada wanita, penghapusan feodalisme, investasi besar-besaran dalam pendidikan, dan pembentukan program jaminan sosial. Sekilas, ini terdengar bagus, bukan? Namun, di balik semua kemajuan ini, Shah adalah seorang diktator otokratis yang tunduk pada kepentingan Barat. Pasukannya, Safak, adalah polisi rahasia yang kejam, menindas pembangkang, menerapkan sensor ketat, dan dikenal menyiksa tahanan politik. Pemerintahan otokratis ini yang didukung oleh kekuatan asing menabur benih ketidakpuasan yang akan meledak di kemudian hari. Lalu, di mana posisi Israel dalam semua ini? Pada tahun 1948, entitas Zionis didirikan di tanah Palestina, menandai pendudukan tanah air bagi banyak warga. Bagi jutaan warga Palestina, hari ini dikenal sebagai Nakba atau bencana. Meskipun Shah telah mensekulerkan Iran, negara ini tetap mayoritas Muslim dan merasakan solidaritas dengan dunia Muslim lainnya yang menentang pendudukan Israel di tanah Arab. Namun, Shah adalah seorang realis pragmatis yang sayangnya lebih mementingkan kekuasaan pribadinya daripada aspirasi rakyat. Ia bersaing dengan negara-negara Muslim tetangga dan melihat peluang strategis dalam bersekutu dengan musuh baru dari musuhnya, Israel, yang didukung kuat oleh Amerika Serikat.
Sejak tahun 1950, Israel telah membangun hubungan tidak resmi dengan Iran dan terus menunjukkan kekuatannya di kawasan dengan kemenangan militer yang didukung Barat. Setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Israel sangat membutuhkan sekutu di Timur Tengah untuk memperkuat posisinya. Shah, yang semakin mengagumi militer Israel, menginvestasikan miliaran dolar untuk menjadikan Iran kekuatan militer regional, namun seringkali dengan mengorbankan pembangunan internal yang merata. Berbeda dengan pemimpin Muslim lainnya, ia tidak ragu menerima bantuan dari Israel. Kemitraan mereka berkembang pesat, meliputi kepentingan perdagangan, strategis, dan ekonomi. Iran memasok minyak, dan Israel menyediakan senjata serta keahlian di bidang bisnis, pertanian, dan infrastruktur. Bahkan, sebuah perusahaan konstruksi Israel memenangkan tender 140 juta dolar untuk membangun bendungan di Iran. Saat itu, ada sekitar 100.000 orang Yahudi yang tinggal di Iran, sebagian besar di Teheran. Orang-orang Israel yang tinggal di Iran menikmati kehidupan yang sangat baik, seringkali dengan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh rakyat Iran biasa. Beberapa memiliki properti, el-al terbang setiap hari dari Tel Aviv, dan ratusan anak-anak Yahudi Iran bersekolah di sekolah-sekolah Israel di Iran. Kedutaan besar Israel di Teheran bahkan mengadakan resepsi mewah untuk pejabat pemerintah setempat, dan Shah memberikan perlakuan istimewa kepada pengusaha Israel, jauh melampaui kemewahan bangsawan Eropa sekalipun. Singkatnya, kehadiran Israel di Teheran seringkali dirasakan sebagai perpanjangan dari pengaruh Barat, yang menggerogoti kedaulatan dan nilai-nilai Iran. Namun, di luar Teheran, ceritanya sangat berbeda. Teheran mengalami perpecahan budaya yang tajam. Bagian utara kota kaya, berpendidikan, dan modern, sementara di selatan, orang-orang hidup dalam kemiskinan ekstrem, mirip dengan daerah kumuh yang kumuh. Ada penolakan luas terhadap korupsi rezim Shah yang didukung Barat. Ekonomi yang goyah menyebabkan ribuan lulusan perguruan tinggi menganggur, mendambakan keadilan sosial dan politik. Para petani dan pekerja tergusur oleh inovasi teknologi dan sangat membutuhkan pekerjaan. Sementara kaum religius ingin kembali ke nilai-nilai Islam yang otentik. Selain itu, banyak orang Iran menganggap dorongan modernisasi sebagai pencabutan cita-cita dan budaya Iran oleh ateis dan Barat. Kemarahan ini meledak menjadi protes massal yang menyatukan orang-orang dari seluruh spektrum politik. Kemarahan tidak hanya tumbuh terhadap Shah, tetapi juga terhadap apapun yang berbau Barat dengan Israel dan Ayatollah sebagai simbol utama dominasi asing. Shah berusaha menumpas pemberontakan dengan kekerasan, memerintahkan militer untuk menembaki para demonstran. Namun, upayanya hanya menggalang revolusi, yang dipimpin dari pengasingan oleh pemimpin agama radikal yang dikenal di Barat sebagai Ayatollah Khomeini. Ia menjadi sosok ikonik, menghasut protes dan kekerasan melalui pengikut setianya. Khomeini kembali dari pengasingan segera setelah Shah melarikan diri. Para revolusioner sekuler berpikir bahwa ketika mereka berkuasa dalam pemerintahan, Khomeini akan puas untuk tetap menjadi pemimpin agama. Namun, Khomeini justru menjadi pemimpin tertinggi seluruh negara dan mendirikan Republik Islam Iran, sebuah sistem yang lahir dari penolakan terhadap intervensi asing dan penindasan domestik. Keluarga Israel dan Yahudi yang tinggal di Iran merasa terancam, meskipun banyak yang memiliki hubungan baik dengan warga Iran dan tidak semua merasakan ancaman yang sama. Pemerintah Israel takut bahwa penarikan akan berarti memutuskan hubungan, meninggalkan properti dan aset, serta kehilangan bertahun-tahun pekerjaan dalam membangun jaringan pribadi dan profesional. Selama hari-hari paling kejam revolusi, mereka yang tertinggal menjadi tawanan di rumah mereka sendiri, terpaksa melarikan diri secara diam-diam dan seringkali nyaris tidak selamat dengan nyawa mereka. Cobaan mengerikan ini adalah model untuk latar belakang karakter utama Teheran, Tamar Abinyan. Pada tahun-tahun setelah revolusi Islam, Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, menyerahkan kedutaan besar Israel kepada PLO, dan menerapkan kebijakan yang bertujuan mendukung perjuangan Palestina dan menolak keberadaan entitas Zionis yang dianggap ilegal. Namun, terlepas dari permusuhan agama, politik, dan militer mereka, dalam politik global, terkadang strategi pragmatis mengesampingkan cita-cita. Pada tahun 1980-an,
Israel dan Iran memiliki musuh bersama di Irak. Antara tahun 1980 dan 1988, Iran terkunci dalam perang yang berkepanjangan dengan tetangga baratnya sambil membeli senjata dari Israel. Menurut beberapa perkiraan, Iran bahkan membayar Israel sebanyak 500 juta dolar setiap tahun. Ini adalah tindakan pragmatis di tengah perang yang mengerikan, menunjukkan kesediaan Iran untuk melindungi diri, bahkan dari sumber yang tidak ideal. Namun, sejak perang berakhir, para pemimpin Iran kembali melanjutkan seruan mereka untuk penghancuran Israel dan menyerukan keadilan bagi Palestina, serta menolak narasi Holocaust yang sering digunakan untuk membenarkan penindasan. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel dan Iran telah terkunci dalam apa yang disebut konflik proksi. Iran secara tidak langsung menargetkan Israel dengan mendukung kelompok perlawanan seperti Hizbullah dan Hamas yang melawan pendudukan Israel dan agresi Zionis. Di sisi lain, Israel telah melakukan serangan udara terhadap kehadiran Iran di Suriah, membunuh ilmuwan nuklir Iran, dan membantu mengembangkan virus Stuxnet untuk menyabotase program nuklir damai Iran. Ini adalah tindakan agresi terang-terangan yang dilakukan Israel untuk menghambat kemajuan Iran. Sahabat, satu pesan. Jika kamu menyukai analisis seperti ini dan ingin terus menyelami cerita-cerita yang lebih menarik, lebih dalam, dan lebih mencerahkan di masa depan, jangan lewatkan kesempatan. Pastikan untuk like video ini, komen di bawah dengan pendapat atau pertanyaanmu, dan yang terpenting, subscribe channel kami agar kamu tidak ketinggalan konten-konten luar biasa lainnya.